Sahabat, ini ada kucing ini dari tadi mendekati burung terus loh. Ini di belakang saya kucingnya ini. Nah ini, nah ini, nah dari satu persatu mari kita bedah dan kita bahas, kita jadikan bahan diskusi, dan semoga diskusinya itu dapat bermanfaat kemudian hari. Nah ini sambil menemani perbincangan kita si kucing kesayangan juga ini baru datang, ini si kucing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam kejayaan Nusantara, salam lembut selembutnya kelembutan. Mari bersama kita lembutkan hati, karena dengan hati yang lembut maka itu menjadi awal kebahagiaan. Parantoro dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami, Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada malam hari dengan suasana agak mendung, angin berhembus cukup dingin. Namun hal ini tentunya tetap membuat kita bersemangat, apalagi ini weekend. Nah, bagi Anda para pekerja, mungkin besok bisa free atau meluangkan waktu karena bisa sejenak melepaskan beban pekerjaan. Bagi Anda yang besok tetap berkarya, kami pesan tetap jaga kesehatan dan tentunya jaga mood agar hasil karya kita menjadi lebih baik lagi. Pembicaraan kita pada malam hari ini adalah masih seputar kaitannya dengan bagaimana kita belajar menggali filosofi apa yang ada di balik pesan-pesan yang ingin disampaikan alam melalui burung kesayangan kita, yaitu burung perkutut. Langsung saja, mari kita bahas lebih mendalam lagi. Sahabat Parantoro dimanapun Anda berada, setelah sekian lama kita memiliki burung perkutut, tentunya banyak hal yang telah kita alami bersama si burung kesayangan kita. Ada suka, ada duka, terkadang ada canda tawa, lucu, tapi juga kadang menegangkan dan menjengkelkan, pasti ada. Namun sebagai manusia biasa, tentunya hal itu adalah sebuah pembelajaran pengalaman yang sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan. Pada kesempatan kali ini, satu hal yang akan kita bagi adalah bagaimana upaya kita sebagai pemelihara burung perkutut untuk mensikapi filosofi kebahagiaan ditinjau dari kepemilikan burung perkutut. Oleh karenanya, siapkan logika Anda, siapkan komentar Anda, dan mari kita saling berargumen yang bermanfaat. Untuk memperoleh sebuah kebahagiaan, maka banyak cara yang akan kita tempuh. Sebagai manusia, tentu sahabat, ini ada kucing ini dari tadi mendekati burung terus loh. Ini di belakang saya kucingnya ini. Nah ini, nah ini, nah dari tadi mendekati mau burung terus. Nah, ini saya cantelkan saja dulu ya. Sebentar sahabat, kita nanti akan berjumpa lagi. Nah, biar aman saya letakkan di atas
Nah, sudah aman. Kami ulangi Parandoro, sebagai manusia biasa banyak upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan arti sebuah kebahagiaan. Nah, oleh karenanya sebagai pemelihara burung perkutut kita tentunya harus mampu memiliki sudut pandang tertentu dalam mensikapi upaya kita mencapai sebuah kebahagiaan. Karena sudah jelas ketika kita mempelajari tentang budaya burung perkutut, maka filosofi kebahagiaan di situ sudah tertulis dengan jelas, dan apabila kita mampu mempelajarinya, membongkar, mengidentifikasi, maka setidaknya kita akan memperoleh manfaat dari pembelajaran tersebut. Secara singkat Parandoro, untuk menempuh sebuah kebahagiaan bagi pemilik burung perkutut harus memiliki 5 pengelompokan atau 5 sudut pandang dimensi kebahagiaan. Nah, 5 sudut pandang itu dijadikan 5 dimensi yang terdiri dari pertama yaitu dimensi jasmaniah, kemudian yang kedua adalah dimensi rohaniah, yang ketiga adalah dimensi ekonomi atau finansial, yang ketiga dimensi keakraban keluarga atau rumah tangga, dan yang terakhir kelima adalah sudut pandang atau dimensi spiritual. Satu persatu mari kita bedah dan kita bahas, kita jadikan bahan diskusi, dan semoga diskusinya itu dapat bermanfaat kemudian hari. Nah, ini sambil menemani perbincangan kita, si kucing kesayangan juga ini baru datang, ini si kucing ini, tidak tahu ini milik siapa, kok dari kemarin ingin dekat dengan saya terus, jadi udah ikut aja gabung eksis di sini. Dimensi kebahagiaan yang pertama terkadang manusia itu adalah mengukur atau menjadikan skala fisik itu sebuah keharusan atau keutamaan. Nah, jadi pertama dimensi kebahagiaan melalui fisik itu terkadang menjadikan tolak ukur utama. Terkadang orang mati-matian ingin tampil dengan fisik yang sempurna. Ya, ada yang ingin jelas wajahnya mungkin tampan, gagah. Kalau si orang perempuan ya ingin cantik, ingin langsing, dan ingin berpenampilan wangi. Karena secara sudut pandang fisik itu dianggap istilahnya perfect, sempurna, sehingga itu akan menunjang kebahagiaannya. Seseorang akan berbahagia apabila memiliki kondisi tubuh atau fisiknya itu sempurna. Nah, padahal hal ini akan menimbulkan masalah ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya saja yang menjadi harapan, yang diangan-angankan menjadi sosok yang keren, yang perfect, tapi pada kenyataannya memiliki fisik yang tidak sesuai. Mohon maaf, misalnya ada kekurangan ya, kalau angan-angannya ingin seperti tokoh A tapi kondisinya tidak tersampaikan, nah itu akan muncul sebuah masalah. Nah, disinilah muncul hambatan, halangan tidak bahagia atau kurang bahagia. Nah, sahabat, padahal kalau kita melihat dari filosofi burung perkutut saja, secara katuranggan, berita tentang fisik burungnya aja itu adalah burungnya sederhana. Penampilannya ya warna burungnya tidak mencolok seperti lovebird, kepodang, atau burung-burung yang berbulu indah. Namun secara prestis kan tetap memiliki posisi di dunia perburungan. Maka dari itu apabila kita sudah belajar tentang burung perkutut, ya harusnya dimensi fisik ini tidak menjadi sebuah hambatan kita untuk dapat berbahagia. Bahkan lebih dari bahagia, bisa saja ceria, gembira, dan sejahtera. Nah, itu di atas kebahagiaan. Karena kalau sudah sejahtera,
maka tentu sudah berbahagia. Selanjutnya, dimensi yang kedua sebagai sudut pandang pemilik burung perkutut adalah untuk mensikapi kebahagiaan, yaitu dimensi rohani. Dimensi rohani ada kaitannya dengan batin, ada yang berkaitan dengan jiwa. Tentunya hal ini tidak bisa dilihat dalam wujud fisik atau dalam wujud benda. Karena masalah rohani, masalah jiwa itu hanya bisa diketahui melalui rasa, sense. Kalau rasa tentu tidak bisa dipegang, namun bisa disentuh melalui apa? Melalui hati, melalui kolbu, melalui nurani. Nah, maka untuk memenuhi kebahagiaan rohani ini juga perlu adanya sebuah pelatihan. Nah, bagi pemilik burung perkutut tentunya sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, karena kita terbiasa belajar tentang ilmu kebatinan, bukan yang bersifat mistis-mistis semata, namun cenderung lebih kepada bagaimana mengolah sosio-emosional. Nah, kalau sudah membahas tentang emosi berkaitan dengan jiwa, itu ya nanti tata menata rasa atau perasaan. Bagaimana kita bersikap terhadap keadaan di sekitar kita ketika hal itu mungkin tidak sesuai atau bertentangan dengan batin kita. Nah, pada tahapan ini kalau kita bisa menjembatani antara kesenjangan yang ada di sekitar kita dengan pendapat sosio-emosional kita, maka kebahagiaan rohani dapat kita miliki. Karena kita sudah mampu mengelola jiwa kita. Apabila ada yang tidak sependapat dengan kita, kita terima, kita legowo. Apabila ada tindakan kita yang kurang pas dinilai oleh orang lain, kita juga ikhlas meminta maaf. Ya, kita saling bersilaturahim. Kuncinya ada pada menjaga hubungan baik dengan semua orang. Itu adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dari dimensi rohani atau kejiwaan. Sahabat Parantoro dimanapun Anda berada, dimensi kebahagiaan yang selanjutnya bagi pemilik burung perkutut adalah tentang yang berkaitan dengan ekonomi atau finansial. Terkadang kalau sudah berbicara masalah finansial, masalah ekonomi, ya berbicaranya kita menujunya ke masalah keuangan. Banyak orang yang tidak berbahagia karena hanya menganggap bahagianya itu memiliki uang yang banyak, memiliki harta benda yang melimpah. Nah, akan muncul masalah lagi apabila antara keuangan dengan kenyataan itu tidak sesuai. Harapannya ingin memiliki uang yang banyak, tapi keadaannya tidak memiliki uang yang banyak. Ada saja keuangan tidak pernah cukup. Kalaupun dapat uang selalu habis. Kebutuhan tidak pernah tercukupi. Nah, akhirnya timbul berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tata kelola ekonomi. Nah, dari sudut pandang burung perkutut, harusnya kita sebagai pemelihara burung perkutut mampu menjawab ini dengan kita belajar tentang filosofi di balik katuranggan burung perkutut. Ya, solusinya apa? Kalau sudah tahu permasalahannya, berarti solusi ekonomi itu hanya satu, yaitu kita bergerak untuk bekerja, menghasilkan pendapatan, dan mengelolanya dengan baik. Hal-hal yang tidak perlu kita batasi. Hal-hal yang penting kita utamakan. Dan ingat, sederhana dalam berperilaku ekonomi. Kuncinya di situ. Layaknya burung perkutut, makanannya yang sederhana, milet-milet saja, minumnya juga air putih saja, toh bisa hidup, toh bisa menikmati suasana alam, dan masih bisa manggung kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa mensikapi, kita pemilik burung perkutut, walaupun dengan ekonomi yang seperti ini saja, alhamdulillah kita masih bisa tertawa, tersenyum, dan berbahagia bersama keluarga. Itu jika dilihat dari dimensi ekonomi.
Selanjutnya, Parandoro, setelah dimensi ekonomi sudah bisa kita atasi, maka selanjutnya ini yang berkaitan dengan kebahagiaan pada dimensi keluarga. Nah, keluarga adalah tempat yang paling utama, tempat yang paling indah, dan seindah-indahnya tempat itu ya keluarga. Kita bekerja seharian, capek, pulang ke rumah ketemu keluarga. Di rumah bercengkrama, bercanda tawa, makan bersama, beribadah bersama, melewati hari-hari bersama di rumah bersama keluarga. Maka di dalam anggota keluarga itu mari kita jadikan sebagai ajang untuk mencari kebahagiaan, bukan ajang untuk mencari perbedaan, permusuhan, apalagi sampai terjadi pertengkaran. Layaknya burung perkutut yang manggung dan memberikan kesejukan, kerukunan antar sesama anggota keluarga. Mendengarkan manggungnya membuat hidup menjadi tenang, tentram, dan suasananya rukun. Jika keluarga sudah bisa tertata, maka istri, anak mudah diatur, tidak neko-neko, juga tidak menuntut banyak hal. Alangkah nikmatnya hidup ini, sahabat Parandoro. Nah, itu juga kan yang Anda inginkan. Oleh karenanya kita belajar perlahan-lahan untuk menuju ke arah sana. Tapi dengan catatan kita ketahui dulu dimensi apa? Dimensi kebahagiaan keluarga. Nah, yang terakhir, beranjak dari masalah keluarga, tentunya kita harus mengutamakan yang namanya kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan akan tercapai sejahtera apabila kita mampu spiritualitas kita. Mari kita dekatkan hubungan personal kita, pribadi kita sebagai makhluk kepada Sang Pencipta Jagat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi spiritual ini akan menjadi payung utama, pelindung dalam kegiatan sehari-hari, dan juga sebagai jalan utama menuju 4 dimensi sebelumnya, yaitu secara fisik, rohani, perekonomian, dan keluarga. Itu akan tercover apabila hubungan kita mampu harmonis, mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, menjalankan segala perintah yang telah dituliskan dan telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dianjurkan oleh para ulama, ya mari secara spiritual kita matangkan hubungan kita dengan Sang Pemilik Jagat, Sang Pemilik Raga, Sang Pemilik Ruh. Kita jadikan hubungan yang harmonis sehingga menghasilkan ketentraman batin dan beribadah dengan tenang. Insya Allah apabila itu semua sudah tercover dengan baik, maka 5 dimensi kebahagiaan dapat kita raih. Ayo bersama-sama kita berusaha ke sana. Maka kebahagiaan dan ketenangan hakiki bukanlah sesuatu yang niscaya, namun sebuah hal yang sudah dijanjikan dan itu tidak bisa diingkari. Nah, Parandoro dimanapun Anda berada, itu adalah sedikit tentang ya kita berdiskusi ya tentang kebahagiaan secara 5 dimensi pemilik burung perkutut. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Dari lereng Gunung Muria, Cah Bejo pamit undur diri. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.